Malam itu, para pemburu menjadi mangsa. Teriakan bergema di seluruh hutan ketika suara revolver shot menggema dari kegelapan. Sosok yang menciptakan situasi itu berlari menembus bayangan, membunuh para Slayer yang berusaha melarikan diri dari kejaran monster. Mereka yang sempat lolos pun akhirnya dimakan oleh kawanan monster. Engha menghentikan pengejarannya sejenak, merasakan kehadiran besar yang datang dari kejauhan, para instruktur dan pemain yang akhirnya tiba. Ia tahu para siswa akan aman, namun sebelum itu ia harus menyelesaikan sesuatu. Para pemain akan mengevakuasi siswa dan memburu Slayer, membuat Engha kehilangan kesempatan untuk menghabisi mereka sendiri. Maka ia menjadikannya keuntungan, memutuskan bertindak sebelum mereka datang. Ia melompat dari pohon dan menebas kawanan monster yang tengah melahap mayat Slayer. Saat energi mananya memancar dari pedang, duri-duri hitam menghujani makhluk-makhluk itu. Beberapa lenyap seketika, beberapa lain bertahan dan menunjukkan taringnya, namun semuanya akhirnya terkoyak oleh angin tajam yang mengiringi langkahnya. Engha memungut batu sihir yang tertinggal, lalu memeriksa mayat-mayat untuk mencari sesuatu yang berguna. Namun sebagian besar peralatan Slayer rusak dan tak berharga. Ia sempat menyinggung bahwa alat buatannya, Blackthorn Tree, jauh lebih kuat dibanding perangkat yang ditemukan dari Slayer. Saat sedang memeriksa, terdengar geraman rendah, seekor Blood Wolf muncul dari balik hutan, moncongnya berlumur darah. Monster tingkat 5 itu menatap Engha dengan ancaman, namun bukan serigala biasa, tubuhnya berwarna biru, hasil perubahan Jimparang setelah menggunakan kemampuan Beast. Meski kesadarannya tertidur, tubuh Jimparang mengenali Engha dan tidak menyerangnya. Engha menatap hewan itu dengan wajah kesal, memanggilnya, idiot Hyung, karena kehilangan kendali dan menebas para Slayer dengan brutal. Ia menegurnya sambil memperhatikan tubuh-tubuh yang telah hancur dicabik. Namun di sisi lain, kondisi itu membantu Engha karena para pemain nanti akan mengira semua kematian itu akibat serangan monster. Ia memerintahkan Jimparang untuk bermain dengan sisa mayat, sementara ia sendiri mencari barang berguna di antara reruntuhan. Ia menemukan beberapa perangkat Slayer yang masih berfungsi, memecahnya menggunakan duri hitam berlapis mana, dan mengambil batu sihir serta permata di dalamnya. Dari salah satu tubuh, Engha menemukan sebilah belati yang ketika dialiri mana menampakkan lambang sihir. Ia segera mengenalinya, Ojo, perangkat milik Han Chang-jin, mantan King of Shadows, dari 12 zodiak pada kehidupan sebelumnya. 5 belati yang masing-masing menimbulkan efek status berbeda seperti racun dan kelumpuhan. Ia kagum dengan kualitasnya dan terkejut bagaimana Jimparang bisa menang melawan pengguna alat sehebat itu. Engha memutuskan tidak menjual Ojo dan tidak akan mengembalikannya pada Han Chang-jin, sebab ia belum sepenuhnya percaya padanya. Ia berpikir untuk menyerahkannya pada anggota party yang ia percayai nanti. Saat sedang berpikir, angin malam berdesir, bukan angin alami, melainkan kehadiran makhluk terbang yang datang. Sekelompok monster jenis kelelawar dengan sihir drain mendekat dari langit malam. Engha mencengkeram pedang duri hitamnya, sementara Jimparang menggeram dan melompat ke udara. Pertempuran berlangsung singkat namun sengit. Mereka berhasil menaklukkan monster tingkat 6. Jimparang, setelah menguras seluruh mananya, pingsan di bawah pohon dengan tubuh telanjang, membungkus dirinya dengan jubah Abenius. Engha hanya mendesah melihatnya mengigau dalam tidur, lalu mengabaikannya. Ia memungut batu sihir dan batu keterampilan, skill stone, dari rumput. Kualitasnya tinggi, dan ia beruntung menemukan 3 buah. Salah satunya direbut Jimparang dalam keadaan tidak sadar, sementara 2 lainnya dipegangnya. Ia menduga batu-batu itu mengandung sihir mana drain, kemampuan untuk menyerap sebagian mana dari musuh. Engha memilih untuk tidak mengambil semuanya. Satu akan ia berikan pada Minji agar rekan-rekannya juga bisa diperkuat.
Setelah menyimpan semuanya dalam tas, Engha memastikan tidak ada monster di sekitar dengan membentangkan jaringan sensor. Ia meninggalkan Jimparang yang masih tak sadarkan diri, yakin bahwa insting bertahan hidupnya akan membuatnya bangun nanti. Dari kejauhan, ia bisa merasakan para pemain mendekat. Ia segera bergerak, tugasnya belum selesai. Engha menempuh waktu lebih lama dari perkiraan untuk membasmi monster, dan belum menangkap Slayer satupun. Ia mengikuti arah pelarian mereka, menuju desa terdekat. Namun ketika tiba di sana, suasananya aneh, bukan kegaduhan atau sisa kekacauan seperti yang ia harapkan, melainkan aura tajam yang menyergap dari segala arah. Ia sadar dirinya telah dikepung. Meski terkepung, ia tidak mundur. Langkahnya mantap ke tengah desa. Para Slayer mulai muncul satu persatu, menatapnya dengan tatapan mengejek, tak percaya bahwa bocah akademi ini yang membuat mereka lari ketakutan. Mereka menertawakannya, menganggapnya hanya anak yang belum kering ingusnya. Namun Engha hanya menatap mereka datar, menghitung jumlah musuh di sekelilingnya. Jumlah mereka banyak, jauh lebih banyak dari yang ia duga. Tetapi ekspresinya tidak berubah. Ia mencengkeram pedang duri hitamnya dengan tenang, sementara para Slayer masih tertawa dan mencemooh. Mereka mengira tidak mungkin dikalahkan oleh satu siswa. Dan pada saat itulah, rantai kematian pun dimulai. Darah muncrat ketika Engha menebas Slayer yang menyerangnya tanpa ragu. Pria itu terkejut karena tak menyangka diserang oleh anak muda, lalu terjatuh sambil memuntahkan darah. 3 Slayer yang berusaha menolongnya ikut tersungkur, mereka mati seketika karena racun mematikan yang menyebar dari darah korban. Racun itu tidak hanya mematikan, tapi juga menular lewat kulit dan hampir mustahil ditahan tanpa ketahanan mana tingkat tinggi. Kwon Jina segera berteriak memperingatkan rekan-rekannya agar tidak mendekat, mencegah lebih banyak kematian sia-sia. Engha menatap mereka tenang, seolah situasi pengepungan bukan masalah. Ia berkata datar, menantang mereka yang menganggapnya hanya siswa akademi. Kwon Jina merasakan firasat aneh, seolah anak itu bukan dikepung, tapi justru sengaja memancing mereka datang. Ia menepis pikiran itu, lalu memimpin serangan. Para Hunter Slayer bergerak serempak. Dealer yang bersembunyi di belakang memicu jebakan yang sudah disiapkan. Ledakan besar menghantam tanah di sekitar Engha. Engha sempat memasang perisai sihir untuk bertahan, namun dari balik asap, peluru ditembakkan bersamaan oleh para pemburu yang dipandu navigator. Dari atas pohon, para sniper menembak, sementara caster meluncurkan mantra sihir bertubi-tubi. Serangan itu seperti serangan raid terhadap monster tingkat tinggi, kekuatan gabungan yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Namun situasi tiba-tiba berbalik. Sihir yang mereka lontarkan mendadak berubah arah dan berbalik menyerang para caster sendiri. Beberapa tewas seketika, sisanya luka parah. Kwon Jina pun terkena imbasnya, menahan luka di sisi tubuhnya sambil memerintahkan rekan-rekannya untuk bersiap. Tapi para Slayer kehilangan kendali. Sebagian menutupi diri dengan tubuh orang lain, sebagian lagi kabur meninggalkan rekan. Dari balik debu, Engha muncul dengan duri-duri hitam yang melesat ke segala arah. Ia melompat, bergerak menembus udara seperti melanggar hukum fisika, menebas Slayer satu persatu. Mereka tak sempat bereaksi, beberapa mati karena tebasannya, beberapa terkena racun dari darah rekan mereka sendiri. Lingkaran kematian meluas, dan Engha terus maju menciptakan kematian baru. Ia mendekati Kwon Jina, bertanya pendek, "Kau kaptennya?" Lalu menyerang. Kwon Jina menyilangkan 2 pedangnya, menahan serangan di atas kepalanya. Serangan Engha begitu cepat, penuh tekanan dan gangguan mana yang membuatnya sulit menahan. Teknik kontrol mana itu setara dengan pemain peringkat A, mustahil dimiliki siswa akademi biasa. Ketika serangan berikutnya datang, pedang Engha berubah hitam.
Gina segera mengaktifkan artefak darurat, Butterflies Protection. Cahaya berkilau muncul, partikel mana berbentuk kupu-kupu terbang di sekitar dan mengganggu kontrol mana Engha. Ia mengenali artefak itu, Butterflies Protection, peninggalan Yun Yibiol, navigator berjuluk Butterfly Lady dari grup Braever di kehidupan sebelumnya. Artefak itu diciptakan untuk pertahanan diri, bukan untuk tipe hunter seperti Gina. Engha menyeringai, menyadari kelemahan artefak itu, daya tahan dan pengaruhnya terbatas, hanya efektif dalam jarak dekat. Kwon Gina mencoba memanfaatkan gangguan mana untuk menyerang balik, namun Engha mengubah arus mana dan melawan gangguan itu. Ia mengingat saran Han Seo Hyun tentang pengendalian arus, lalu memunculkan sihir belum sempurna untuk menstabilkan medan mana. Kupu-kupu yang mengganggunya terlempar, dan ia memanggil roh dendam untuk menyerang balik. Gina terpental dan jatuh ke tanah. Engha segera mengincar titik vital untuk menghindari penghancuran artefak, tapi serangan peluru kembali datang dari arah ranges. Ia berputar, menghindar, lalu menggunakan teknik Invisible Tracker untuk berpindah posisi. Ia menembakkan duri-duri mana ke arah pohon, membunuh sniper dan runner yang bersembunyi di atas sana. Ia tahu mereka adalah ancaman jarak jauh yang harus dieliminasi dulu. Setelah membersihkan belakang, ia menembakkan revolver Ton dan Villain Venom ke arah dealer yang masih hidup, mengacaukan mereka dengan tatapan Stygian Eye. Para Slayer mulai berkurang drastis, beberapa mencoba kabur. Engha menembak kaki seorang Hunter Slayer, melumpuhkannya, lalu menebas tanpa belas kasihan meski wanita itu menjerit kesakitan. Slayer itu akhirnya bunuh diri, menelan racun untuk mati cepat daripada disiksa. Engha hanya menghela napas pendek melihatnya. Saat memeriksa tubuhnya, Engha menemukan anting kupu-kupu, artefak Butterflies Protection yang sempat digunakan Gina. Ia mengalirkan mana ke dalamnya. Kupu-kupu mana muncul berterbangan di sekelilingnya. Namun konsumsi mana sangat besar dan efeknya kecil. Ia menyimpulkan artefak itu tak cocok untuk dirinya, lebih berguna bagi pendukung atau penyihir. Ia memutuskan menyimpannya untuk diberikan kepada seseorang yang pantas nanti. Ia mempertimbangkan untuk memberikannya pada Yun Yibiol di masa depan, atau mungkin kepada rekan-rekan seperti Jong Hayang, Bae Sobin, atau Cha Eun-woo. Tapi kemudian teringat seseorang, adiknya, Engha. Ia tersenyum kecil memikirkan gadis itu. 2 tahun lagi Engha akan lulus dan memasuki dunia pemain, dan meski Engha tahu kemampuan adiknya, ia tetap khawatir. Artefak itu akan menjadi alat pertahanan diri yang tepat untuknya. Engha tertawa kecil membayangkan ekspresi senang Engha saat menerimanya. Setelah memastikan tak ada musuh tersisa, ia mengambil napas dalam dan memutuskan pergi sebelum para pemain tiba di lokasi. Slayer yang tersisa akan ditangani oleh mereka. Malam itu, malam terakhir ujian kemampuan komprehensif, berakhir dengan kemenangan sunyi di tengah mayat para Slayer yang tak lagi bernyawa. Para Slayer sebenarnya telah lama ada secara rahasia, bahkan sebelum peristiwa baru-baru ini. Keberadaan mereka tidak terlalu mengejutkan bagi para player, sebab para pelanggar hukum biasanya bersembunyi di daerah kumuh atau pasar gelap. Namun, baik Seo Jin, salah satu dari 12 kursi dan pengelola pasar gelap sekaligus King of Darkness, menegakkan pengendalian keras. Mereka yang tidak melanggar sentimen rakyat dipaksa melakukan pekerjaan kotor untuk negara di bawah pengawasan King of Darkness. Karena itu, eksistensi Slayer harus tetap tersembunyi. Mereka tidak boleh muncul di bawah sinar matahari. Namun, kelompok Slayer yang bersembunyi di Gunung Seorak justru menculik siswa akademi dan membunuh seorang instruktur. Kegelapan yang seharusnya tersembunyi kini muncul dalam bentuk terburuk. Para Slayer kehilangan sisi kemanusiaannya dan menimbulkan kebencian publik. Lebih jauh,
Terungkap bahwa banyak di antara mereka adalah orang-orang yang memalsukan kematian atau melarikan diri dari hukum setelah perang perebutan Gyeongbu pertama. Untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun, masyarakat bersatu mengkritik pemerintahan peri serta klan-klan besar. Pemerintah peri pun menekan media untuk mengendalikan informasi mengenai apa yang sebenarnya dilakukan anak-anak di sana. Eun Ha, yang baru bangun siang hari, menatap ponselnya di kafetaria akademi. Akademi Player memutuskan untuk meliburkan kegiatan selama seminggu setelah akhir tahun. Para siswa yang diculik telah kembali ke rumah dan mulai pulih secara mental. Eun Ha sendiri menghabiskan waktu di rumah beberapa hari, lalu 2 hari sebelum libur berakhir ia kembali ke akademi. Ia mengeluh tentang libur yang dipersingkat, kelas yang segera dimulai, dan ujian akhir yang sudah dekat. Saat itu, teman-temannya juga sudah kembali ke akademi menengah. Minji mengajak semua orang sarapan bersama di kafetaria. Eun Hyuk, yang sedang berbaring lesu, berbicara dengan Minho yang duduk di depannya. Eun Ha memperhatikan bahwa keduanya tampak lebih akrab dari sebelumnya, bahkan Minho menerima botol air dari Eun Hyuk tanpa basa-basi. Enwo meminta air pada Seona, yang langsung menolongnya dengan ramah. Eun Ha memandangi teman-temannya yang tampak seperti biasa, tidak murung seperti siswa lain. Namun, ia tahu bahwa mereka semua telah berubah. Jim Parang, setelah membangkitkan Gift Beast, tidur lebih lama dari biasanya dan menjadi semakin malas. Eun Hyuk justru sebaliknya, lebih rajin, lebih serius, dan kini memiliki Gift Critical, kemampuan untuk menemukan titik lemah musuh, yang sangat berguna bagi dealer atau hunter. Eun Ha berpikir bahwa gift itu sangat cocok untuknya. Seona meningkatkan latihan, Enwo berniat menjadi supporter, sementara Bae Subin menjadi lebih pendiam dan tampak sinis. Ketika Eun Ha menatapnya, Subin menggertak dengan nada tajam. Mereka saling menyindir sampai Eun Ha menahan diri agar tidak membuat keributan di depan umum. Dalam hati, ia memutuskan akan melatih Subin di liburan musim dingin nanti, karena takut gadis itu bisa menapaki jalan yang sama seperti Slayer jika dibiarkan. Tiba-tiba, Hayang yang sedang memegang ponsel mengumumkan berita baru dari grup Alice, organisasi manajemen mana akan mengirim Wang Sangun, Bistamer dari 12 kursi, untuk menumpas Slayer di Gunung Seorak, dengan tambahan bantuan dari klan Dangun. Eun Ha menduga langkah itu diambil karena klan Dangun mengalami kerusakan reputasi besar setelah diketahui banyak Slayer berasal dari sana. Kematian Caster Chae Sujin, anggota tingkat SSS dari klan Dangun yang pernah berjasa dalam Perang Gyeongbu kedua, membuat Eun Ha sadar bahwa jalannya sejarah telah berubah lagi. Ia merasa sedih, tapi di sisi lain berharap klan Dangun benar-benar menderita akibat kejadian ini. Ia tahu, meskipun Dangun dan kakak klan akan mendapatkan simpati publik dengan berkorban demi menumpas Slayer, mereka tidak akan memperoleh keuntungan nyata. Eun Ha sudah lebih dulu merampas harta berharga dari desa Slayer itu, termasuk Ozona dan Butterflies Protection. Klan Dangun hanya akan menemukan sisa-sisa murahan dan reputasi yang tergores. Setelah makan, Eun Ha dan teman-temannya bersiap pergi ke kafe. Hayang, Subin, Minho, Enwo, Jim Parang, Minji, Seona, dan Eun Hyuk semua bangkit dari meja. Namun, mereka menyadari banyak siswa lain menatap ke arah mereka. Seona tampak gugup, sementara Eun Hyuk berbisik bahwa para siswa memperhatikan mereka. Eun Ha menjelaskan bahwa tatapan itu bukan kebencian, melainkan rasa iri. Mereka semua kini dipandang sebagai protagonis, tokoh utama dari generasi mereka, karena telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam insiden Gunung Seorak. Bagi siswa lain, mereka tampak seperti orang-orang dengan masa depan cemerlang yang sulit dijangkau. Eun Ha merasa aneh, karena dalam kehidupan sebelumnya, dialah yang selalu menjadi orang yang iri pada mereka. Kini,
justru dirinya yang menjadi pusat perhatian. Ia menyadari sepenuhnya bahwa masa depan telah berubah. Di antara teman-temannya, Min Ji Kim berjalan paling belakang. Ia memperhatikan semua orang yang tampak lebih kuat dan percaya diri darinya. Dalam diam, Min Ji merasa iri dan tertekan. Dulu ia setara dengan mereka, namun kini jarak kemampuan semakin jauh. Eun Hyuk telah membangkitkan gift. Seona menguasai telepati dan berperan penting dalam mengungkap lokasi Slayer. Hayang semakin tangguh, Su Bin penuh mana, Minho ahli pedang, dan Enwo bahkan bisa menggunakan sihir penyembuhan. Sementara dirinya, tidak memiliki kekuatan istimewa apapun. Ia merasa tertinggal, kecewa, dan takut suatu hari tidak lagi layak berada di sisi Eun Ha. Namun di tengah perasaan itu, Min Ji membuat tekad baru. Ia harus menjadi lebih kuat, meskipun tanpa menyadari bahwa batas kemampuannya sendiri semakin dekat, dan ia memilih untuk mengabaikan kenyataan itu. Liburan pendek selama 1 minggu berakhir, dan para siswa kembali ke akademi untuk menghadapi ujian akhir. Namun, bagi siswa tahun pertama akademi menengah, selain ujian teori, mereka juga harus menjalani tes pembunuhan monster, ujian praktik yang menjadi simbol awal dari pelatihan tempur sungguhan. Meskipun beberapa pihak merasa waktu ujian ini tidak tepat, terutama setelah peristiwa penculikan siswa, sebagian besar instruktur tetap mendukung pelaksanaannya. Mereka berpendapat, untuk bisa maju ke kelas 2 yang dipenuhi mata pelajaran pertarungan nyata, para siswa harus bisa menghadapi dan membunuh monster dengan tangan mereka sendiri. Eun Ha, yang mendengar bahwa Eun Hyuk dan Minho telah dibebaskan dari ujian karena sebelumnya menumpas monster di desa Slayers, merasa iri sekaligus menyesal karena tidak menonjolkan dirinya di hadapan para instruktur. Ia tetap bertekad mengikuti ujian, meski mengeluh karena malas. Saat bersantai di kafe bersama teman-temannya, ia berencana mencari pasangan untuk ujian. Cha Eun-woo mengangkat tangan, menawarkan diri untuk ikut, dan Eun Ha diam-diam merasa senang karena hubungan mereka akhir-akhir ini mulai membaik. Mereka berbincang ringan, bahkan sempat terjadi insiden kecil ketika Eun-woo membakar lidahnya saat minum kopi panas. Namun momen hangat itu segera berubah canggung ketika Eun-woo mendapat pesan dari Choi Ga-in, memintanya ikut dalam ujian bersama mereka. Eun Ha tersenyum kaku, menyadari bahwa hubungan mereka belum sepenuhnya jujur. Ia telah mengenal Eun-woo cukup lama untuk tahu bahwa Eun-woo masih berada dalam bayang-bayang pengaruh Choi Ga-in. Dengan terpaksa, Eun Ha menerima kehadiran Ga-in dalam tim ujian mereka. Ketika suasana menegang, pena yang dipegang Seona tiba-tiba patah hingga mengotori tangannya dengan tinta, seolah menandai ketegangan di antara mereka. Serena dengan lembut menegur Hayang yang menunjukkan kekhawatiran berlebihan terhadap Eun Ha, yang dianggap masih memerlukan perlindungan dari pihak lain. Namun Eun Ha menolak perlindungan siapapun, terutama dari Choi Ga-in. Ia tahu bahwa Ga-in hanya ingin mengikat dan mengontrolnya seperti bidak. Eun Ha kemudian bertekad untuk membalik keadaan. Ia sadar bahwa Cha Eun-woo dan Mok Min-ho, dua siswa yang dekat dengan Ga-in, berasal dari keluarga besar yang memiliki hubungan kuat dengan Galaxy Group. Namun justru karena kesetiaan mereka itu, Eun Ha berencana menanamkan benih keraguan di hati mereka, perlahan memutus kesetiaan mereka terhadap Ga-in. Ia menilai bahwa Ga-in terlalu sombong dan tidak memahami perasaan bawahannya, dan pada akhirnya akan menyesal ketika orang-orang yang ia percayai berpihak kepada Eun Ha. Ia bahkan mengingat peristiwa lama, ketika Choi Ga-in pernah mengabaikan anak-anak yang diculik di Gunung Sorak dan memilih turun lebih dulu. Dari situ Eun Ha menyimpulkan bahwa Ga-in tak punya hati. Ia pun tersenyum dalam hati, benih keraguan sudah ia tabur, dan tinggal menunggu waktu hingga tumbuh menjadi pengkhianatan. Ujian pembunuhan monster berlangsung dengan aturan ketat, siswa dilarang menggunakan sihir sebagai senjata utama. Akademi ingin mereka benar-benar merasakan sensasi, membunuh dengan tangan sendiri,
bukan mengandalkan kekuatan magis. Hingga hari ketiga, tingkat kelulusan mencapai 98%. Bae Subin menjadi peserta berikutnya. Ia dikenal sebagai murid kesayangan instruktur kelas 8 yang telah meninggal dunia. Instruktur pengawas ujian yang mengetahui hal itu ingin melihat seberapa jauh perkembangan gadis itu. Monster yang dipanggil adalah Iron Man tingkat 8, makhluk berlapis baja yang dulu pernah mengalahkan Subin di semester sebelumnya. Namun kali ini berbeda. Begitu monster itu muncul, aura mematikan terpancar dari tubuh Subin. Dengan senyum dingin dan tatapan tajam, ia melepaskan bilah-bilah mana seperti kaki laba-laba dari punggungnya dan menembus tubuh monster itu di udara. Dengan tawa kecil, ia melompat di atas tubuh Iron Man dan terus menebasnya berkali-kali hingga logamnya remuk. Instruktur yang menyaksikan hanya bisa terdiam ngeri. Anak berusia 14 tahun itu memperlihatkan naluri pembunuh yang luar biasa. Setelah selesai, Subin kembali tersenyum lembut seolah tidak terjadi apa-apa, lalu pergi meninggalkan ruangan, membuat instruktur gemetar dalam kebingungan. Peserta berikutnya adalah No Eung Ha. Instruktur menyambutnya dengan ramah, karena ia tahu reputasi besar gadis itu, adik dari No Eung Ha, calon pemain terkuat, dan berasal dari keluarga berpengaruh di Sirius Group. Ia bahkan teringat rumor bahwa Kang Hyun Chol dari Yoma, salah satu dari 12 kursi, pernah menawarinya posisi di organisasi The Seed, tapi Eung Ha menolak. Ujian dimulai. Instruktur memutuskan memanggil monster tingkat 8, Flame Demon, namun terjadi sesuatu yang tak terduga. Batu sihir yang ia gunakan menyerap terlalu banyak mana dan menyebabkan omnipresence, ledakan energi yang menciptakan monster overang tingkat 7. Instruktur panik karena makhluk itu seharusnya tidak bisa dihadapi sendirian oleh siswa tahun pertama. Namun sebelum ia sempat bertindak, Eung Ha bergerak. Dengan satu tebasan cepat, ia membelah monster overang itu menjadi 2. Tidak ada sihir, tidak ada luka di tubuhnya, hanya satu gerakan bersih yang mematikan. Instruktur terdiam, tidak percaya bahwa seorang murid 14 tahun mampu melakukan hal itu. Saat Eung Ha dengan tenang memasukkan pedangnya ke sarung dan bertanya apakah ia boleh pergi, sang instruktur hanya bisa menjawab singkat, "Ya." Ketika gadis itu meninggalkan ruangan, instruktur termenung dalam diam. Ia menyadari bahwa langit memang tidak adil, anak seperti No Eung Ha dilahirkan dengan kekuatan yang melampaui nalar. Ia hanya bisa menatap kosong, menyadari bahwa jika ia memiliki kemampuan seperti itu, mungkin dirinya tidak akan menjadi instruktur biasa. Dan di akhir ujian hari itu, 2 nama bergema di antara para pengawas. Bae Subin, gadis dengan senyum iblis, dan No Eung Ha, gadis yang membunuh monster tingkat 7 tanpa cedera, 2 bintang muda yang membuat semua orang di akademi menggigil. Ujian pembunuhan monster berakhir. Setelah ujian selesai, Bae Subin langsung mengirim pesan bahwa ia akan pulang untuk bersiap menghadapi ujian berikutnya. Eung Ha tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya sempat sedikit terkejut ketika monster overang tingkat 7 muncul, namun bagi dirinya kini, monster seperti itu bukan lagi lawan yang berarti. Ia menyadari bahwa membagi monster ke dalam tingkatan adalah cara berpikir yang berisiko, tetapi tetap saja ia yakin bisa mengalahkan monster tingkat 7 dengan mudah, kecuali dalam kondisi tertentu. Bahkan untuk monster tingkat 6 pun, ia cukup percaya diri. Namun, ia tahu bahwa dari tingkat 5 ke atas, pertempuran akan menjadi jauh lebih berbahaya. Monster tingkat tinggi tidak hanya besar dan kuat, tetapi juga memiliki sihir dan bahkan pasukan sendiri. Dalam sistem penilaian, pemain dengan kemampuan mengalahkan monster tingkat 7 sendirian dikategorikan sebagai kelas B. Mereka yang mampu menaklukkan monster tingkat 6 termasuk kelas A, dan pemain kelas S mampu menghadapi monster tingkat 5 sendirian. Namun, menghadapi monster tingkat 5 tanpa rekan tetap dianggap gila, karena tingkat bahaya mereka sangat tinggi.
Menghadapi monster tingkat 4 sendirian lebih tidak masuk akal lagi. Dalam hal ini, Kang Hyun Chol dari 12 kursi Yoma adalah pengecualian yang disebut orang gila. Begitu juga dengan No Eung Ha, sebelum waktu berputar kembali, yang pernah mengalahkan monster tingkat 4 sendirian dengan bantuan buff dari Lee Yu Jong, Grim Reaper. Karena itu, ia dijuluki Berserker. Ia tahu bahwa dirinya bisa mengulangi hal itu jika mau, tapi ia juga sadar bahwa pengalaman mendekati kematian waktu itu bukan hal yang ingin ia ulang. Ia memutuskan untuk tidak menantang batas hidup dan mati sendirian lagi. Kali ini, ia ingin membentuk kelompok. Ia butuh rekan, terutama seorang supporter. Karena Lee Yu Jong tidak ada di akademi, maka Cha Eun-woo, yang memiliki kemampuan mendekati Healer, harus direkrut menjadi pengganti. Meskipun Cha Eun-woo belum setara dengan Lee Yu Jong, Eung Ha tahu bahwa potensi penyembuhannya sebagai The Sith dari The Holy Mother Park Hye Rim di masa depan akan sangat besar. Ia sempat memikirkan kakaknya, Eung Ha, yang kini akan segera menjadi siswa tahun terakhir di akademi atas. Ia penasaran seberapa jauh kemampuan Eung Ha meningkat. Namun, dalam hati, ia berharap kakaknya menjalani hidup damai tanpa harus menginjak jalan yang penuh darah. Eung Ha kemudian menatap Cha Eun-woo, yang sudah menunggunya di depan ruang ujian. Sudah selesai. Bagaimana hasilnya? Tanya Eun-woo. Tidak sulit, jawab Eung Ha. Bagaimana ujianmu? Kau tidak terluka? Eun-woo tersenyum kecil, menunjukkan sedikit goresan di tangannya. Hanya sedikit lecet. Namun sebelum pembicaraan mereka berlanjut, Choi Ga-in muncul dan langsung memotong percakapan. Dengan wajah cerah, ia mendekati Eung Ha dan mengeluarkan sapu tangan, pura-pura hendak menyeka keringat di wajahnya. Astaga, pasti berat menjalani ujian. Lihat, kau berkeringat, katanya manja. Eung Ha menatapnya dengan wajah datar. Apa yang kau lakukan? Diam saja, aku hanya mau menyeka sedikit. Matamu jernih sekali, tahu. Eung Ha menahan rasa muak dan pelan-pelan mendorong bahunya menjauh, lalu mengeluarkan sapu tangan miliknya sendiri. Di atas kain itu tertera lambang kelompok Dawn Group, organisasi yang kini sudah tidak ada. Ia menyeka wajahnya sendiri, seolah ingin menghapus sentuhan Choi Ga-in. Choi Ga-in menatap sapu tangan itu dan berkata, aku pernah melihat lambang ini di suatu tempat. Ia tidak tahu bahwa simbol itu berasal dari kelompok yang sudah punah. Sebaliknya, Eun-woo yang berada di belakangnya tampak mengenalinya. Aku suka bordirannya, ujar Eun-woo pelan. Bagus sekali, mungkin aku akan membuat yang sama. Eung Ha menahan tawa dalam hati. Ia tahu Choi Ga-in yang berasal dari Galaxy Group akan terlihat bodoh jika meniru simbol Dawn Group. Namun dengan wajah serius, ia menjawab, ya, tentu. Aku tidak keberatan. Mendengar itu, Choi Ga-in terkejut. Benarkah? Aku boleh membuatnya sama? Tentu saja. Ayo foto bersama. Ga-in langsung berseru memanggil Eun-woo untuk memotretnya, tapi Eun-woo tampak ragu. Ga-in, apa kau benar ingin memotret ini? Kenapa? Tak dengar yang aku bilang? Balas Ga-in tajam. Eun-woo mencoba menenangkan, namun Choi Ga-in justru mencaci. Ia mendekat dan menarik rambut Eun-woo dengan kasar. Kau minta maaf setiap kali, tapi tetap saja mengulanginya. Apa gunanya permintaan maafmu? Katanya dingin. Eun-woo menahan sakit dan menunduk tanpa perlawanan. Melihat itu, Eung Ha diam saja. Ia bisa menghentikan tindakan Choi Ga-in kapan saja, tapi sengaja tidak melakukannya. Ia tahu bahwa jika ia membela Eun-woo sekarang, itu hanya akan memperkuat posisi Ga-in di mata Eun-woo. Ia ingin Eun-woo sendiri melihat kebusukan Choi Ga-in. Setelah Ga-in melepaskan rambutnya, Eung Ha dengan lembut menepuk bahu Eun-woo. Kau baik-baik saja? Tanyanya pelan. Ya,
Maaf aku membuatmu melihat hal seperti itu. Eng Ha tersenyum kecil. Yang tidak bisa melihat justru dia. Ia lalu membisikkan sesuatu di telinga Eunwoo, kalimat singkat yang membuat gadis itu membuka mata lebar-lebar. Eng Ha menatap Gain dengan tenang dan tersenyum halus, lalu berkata dalam hati bahwa ia memang bukan orang baik. Choi Gain akan terus menekan Cha Eunwoo, dan Eng Ha akan terus menjadi tempat pelariannya. Dalam siklus itu, Eunwoo akan semakin bergantung padanya. Baginya, ini adalah cara paling efisien untuk menanamkan pengaruh. Beberapa saat kemudian, Choi Gain bertanya, Eng Ha, kau haus? Mau minum sesuatu? Americano, jawab Eng Ha santai. Wah, sama. Aku juga mau kopi. Caramel macchiato, mungkin. Baik, balas Eng Ha pendek. Choi Gain lalu menatap Eunwoo. Kau, Eunwoo, belikan untuk kami. Baiklah, jawab Eunwoo pelan. Namun sebelum ia beranjak, Eng Ha memotong, tidak, aku ingin kopi yang dibeli oleh Gain. Mendengar itu, Gain terdiam kaku. Ia tampak ragu, jika ia pergi membeli, ia kehilangan kesempatan berdua dengan Eng Ha. Tetapi jika menolak, ia akan terlihat kasar. Akhirnya, dengan nada terpaksa, Choi Gain berkata, baiklah, tunggu sebentar. Aku akan beli. Terima kasih, jawab Eng Ha dengan senyum kecil. Ia menatap Eunwoo yang tampak canggung. Begitu Gain pergi, Eng Ha memandang Eunwoo dan menunjuk kursi di sebelahnya. Duduklah, katanya. Eunwoo duduk perlahan, masih tampak gelisah. Kenapa kau selalu tunduk pada Choi Gain seolah kau bersalah padanya? Tanya Eng Ha tenang. Orang tuaku bilang, kalau seseorang meminta bantuan, kita tidak boleh menolak. Dan Gain dari Galaxy Group, aku. Aku tahu, potong Eng Ha. Tapi apa gunanya itu? Kau bukan pelayannya. Kau boleh punya pendapat sendiri. Jangan terus menyerah seperti itu. Eunwoo hanya diam, matanya menunduk. Eng Ha melanjutkan, kau tahu. Choi Gain itu bodoh. Ia bahkan tidak bisa mengendalikan orang di grupnya sendiri. Eng Ha, jangan bilang begitu. Kenapa tidak? Fakta adalah fakta. Ia bodoh, bukan? Eunwoo menatapnya, lalu perlahan tersenyum. Iya, memang bodoh. Ulangi setiap malam sebelum tidur, kata Eng Ha santai. Itu tidak sopan kalau mengumpat, balas Eunwoo malu-malu. Untuk kasus ini, tak apa, jawab Eng Ha. Eunwoo akhirnya tertawa keras, sampai air mata keluar dari matanya. Haha, iya, dia memang bodoh. Katanya di antara tawa. Eng Ha ikut tersenyum, puas melihat sedikit perubahan pada gadis itu. Ia tahu perubahan kepribadian tidak akan terjadi dalam semalam. Tapi selama masih ada waktu sebelum mereka lulus dari akademi, Eng Ha bersedia menunggu. Sementara mereka tertawa, Eng Ha melirik ke arah pintu kafe. Ngomong-ngomong, kenapa Choi Gain belum kembali setelah beli kopi? Tanyanya ringan. Eunwoo hanya bisa menatap kosong, tak tahu apakah harus khawatir atau berharap Gain tak pernah kembali. Eng Ha baru saja menyelesaikan ujian terakhirnya dan menghela napas saat keluar dari kelas. Ia merasa rindu melihat Eng Ha, adik laki-lakinya, yang sudah 3 hari tidak ia temui karena padatnya jadwal ujian dan tugas. Walaupun mereka masih sering bertukar pesan dan berbicara lewat telepon, Eng Ha ingin segera bertemu secara langsung. Ia curhat kepada sahabatnya, Ryu Yeonhwa, yang menenangkannya sambil mengusap rambutnya. Namun, ketika Yeonhwa secara tidak sengaja menyebut bahwa ia juga belum bertemu orang-orang yang biasa ia latih, karena latihan pagi ditiadakan, sensor intuisi Eng Ha langsung aktif. Ia mulai curiga bahwa Yeonhwa mungkin menyembunyikan sesuatu tentang hubungannya dengan Eng Ha.
Kecurigaan Engah semakin besar ketika melihat Yeonhwa mengenakan masker tidur dengan motif yang sama seperti milik Engha. Engah mencoba menanyai Yeonhwa dengan halus, tapi sahabatnya menjawab dengan terbata-bata. Kecurigaan semakin meningkat ketika Han Chang-jin, teman mereka, tiba-tiba muncul dan juga mengeluarkan masker tidur serupa, membuat suasana semakin canggung. Engah sempat berpikir apakah Yeonhwa menyukai Engha, namun akhirnya mengalihkan suasana dengan ajakan minum kopi. Mereka bertiga kemudian pergi ke kafe, namun Yeonhwa tampak tidak ingin berbicara dengan Chang Jin dan memperlakukannya dengan dingin sepanjang jalan. Sesampainya di kafe, mereka menyaksikan seorang siswi dari kelas lain memperlakukan pelayan dengan kasar. Gadis itu adalah Choi Ga-in, keturunan langsung dari Galaxy Group, perusahaan terbesar di Korea. Melihat sikap sombongnya, Engah dan Yeonhwa merasa tidak nyaman. Han Chang-jin memberitahu mereka bahwa Choi Ga-in terkenal sebagai pewaris manja yang kini sedang mengejar perhatian No Engha. Mendengar hal itu, Engah merasa kesal dan khawatir jika adiknya sampai disukai oleh gadis seperti itu. Ia sempat menatap Ga-in, dan gadis itu menanggapinya dengan tatapan tajam, meski kemudian mundur setelah merasa terintimidasi oleh kehadiran Engah dan Yeonhwa. Sementara itu, Engha sendiri sedang menunggu Choi Ga-in di kafe lain. Ga-in datang dengan gaya berlebihan dan membelikan Engha kopi americano, tapi Engha meminumnya tanpa minat. Ia tidak menyukai cara bicara dan perilaku Ga-in yang meniru gaya teman lamanya, Jong Ha-yang. Saat Ga-in mengajak Engha datang ke pesta akhir semester bersama, Engha langsung menolak karena berencana pulang setelah liburan. Engha merasa tak ada gunanya menghadiri pesta tersebut karena semua teman-temannya sudah sibuk membangun relasi di dunia bisnis, dan ia tidak tertarik. Ia juga sudah menantikan waktu liburan agar bisa segera bertemu Engah. Saat Ga-in mencoba menawarinya liburan ke Jeju bersama keluarga Galaxy Group, Engha hanya menjawab dingin dan mencoba pergi. Ketika Ga-in terus mengikuti, Engha melihat Yo Do-jun lewat di depannya dan segera memanggilnya dengan keras, berpura-pura bahwa mereka punya janji. Hal itu membuat Ga-in berhenti mengejar. Yo Do-jun yang awalnya bingung cepat menangkap maksud Engha dan berpura-pura ikut dalam sandiwara itu. Ga-in marah dan menghina Do-jun, tapi pria itu tidak peduli. Setelah berhasil lepas dari Ga-in, Engha berbincang sebentar dengan Yo Do-jun. Mereka membahas rencana Do-jun menghadiri pertemuan eksklusif para pewaris muda kelompok bisnis besar. Engha tahu bahwa Do-jun belum cukup kuat di dunia bisnis dan menyarankannya untuk menunggu waktu yang tepat untuk membangun pengaruh. Di akhir percakapan, ponsel Engha bergetar, pesan dari Todd alias Lee Kang Hyok masuk, memberitahu bahwa lokasi bos sudah ditemukan. Mendengar itu, Engha langsung meminta bantuan Do-jun dengan wajah ramah, namun ujung-ujungnya berkata, "Do-jun, beri aku uang." Do-jun, yang sudah terbiasa dengan permintaan tak terduga Engha, hanya menghela napas dan mengeluarkan dompetnya dengan pasrah. Engha, Bruno, dan Yo Do-jun memasuki pasar gelap yang terkenal di sekitar stasiun Dongmyo, sebuah kawasan yang lahir dari kegelapan setelah peristiwa Destruction at the End of the Century dan dikelilingi oleh Dungeons serta mana yang padat. Jalanan di kawasan itu dipenuhi lampu merah dan suasana kumuh, wanita-wanita berpakaian minim berdiri di depan etalase kaca, tukang-tukang dan pedagang saling berbaur, dan aroma dunia bawah terasa jelas. Meski Yo Do-jun masih muda, ia sudah tahu seluk-beluk suasana semacam itu karena latar keluarganya, sementara Engha memperingati dirinya sendiri untuk tidak bertindak sembrono di tempat yang berbahaya dan penuh godaan. Mereka memasuki area yang lebih dalam, bagian pasar gelap yang secara resmi berada di bawah kendali Baek Seo-jin, sang King of Darkness. Meski ilegal, pasar itu lumayan tersentralisasi dan disetujui secara implisit oleh pemerintahan peri karena peranan modal hitam yang menggerakkan banyak hal.
Untuk akses bagian elit pasar, mereka parkir di Tenpro, sebuah fasilitas rahasia berlapis mana, lalu menutup wajah mereka dengan topeng agar identitas tidak terungkap. Bruno, yang bertindak sebagai pemesan malam itu, meminta dijodohkan dengan bunga, istilah eufemisme untuk wanita di pasar itu, tetapi ia mengejutkan manajer dengan permintaan khusus. Ia ingin melihat coarse flower, sebutan untuk wanita paling hina atau terlantar yang biasanya tak masuk daftar normal. Manajer tempat itu awalnya terkejut, namun tetap mengatur pertemuan. Seorang wanita berbekas luka bakar, sang coarse flower, dihadirkan ke ruangan. Di luar ia dingin dan angkuh, tetapi di hadapan pelanggan ia menunduk dan berperan patuh. Engha melemparkan sebuah permata bernilai ke lantai sebagai imbalan. Permata itu membuat wanita itu bergairah dan membuka akses. Ternyata permata itu cukup untuk memenuhi standar sang coarse flower, sehingga ia bersedia menunjukkan jalan ke bagian paling dalam pasar. Di dalam lift dan lorong-lorong bawah tanah yang seperti labirin, jargon dan kode dipakai, tombol lift tak bernomor menunjukkan lantai-lantai yang hanya diketahui oleh orang dalam. Setelah konfirmasi, tujuan mereka terungkap, bukan sekadar hiburan biasa melainkan pasar budak. Engha meminta akses ke slave secara tegas, bukan lagi metafora, dan coarse flower mengerti, menunduk dan memandu mereka ke bagian bawah. Bruno tidak menghentikan Engha. Sebaliknya, ia mengikuti perintah. Lift membuka pintu ke sebuah area dengan bau khas pasar budak. Suasana berubah menjadi lebih mencekam. Coarse flower menutup babaknya, tugasnya untuk sementara selesai, dan ketiganya melangkah masuk ke labirin pasar, bersiap membeli seorang budak malam itu. Di sepanjang jalan, Engha menilai lingkungan, memahami bahwa pasar ini adalah pusat kotor dari sisi gelap dunia yang tetap hidup karena kebutuhan dan uang, tempat manusia diperdagangkan, dimutilasi harga diri, dan berubah jadi komoditas. Beberapa hari sebelumnya, Lee Kang-hyuk memberitahu bahwa Theobori, Leave, akan dipamerkan sebagai budak di pasar bawah tanah Cheonggyecheon. Ia menatap Engha, ingin melihat reaksi gadis itu karena tahu bahwa Theobori adalah seseorang yang pernah dikaitkan dengannya. Namun Engha tidak menunjukkan keterkejutan, karena ia sudah menduga hal itu. Ia memang telah memperkirakan bahwa keberadaan Theobori di pasar bawah tanah berarti ia dijual sebagai budak. Meski belum tahu di mana San Gayeon dan si kembar, Engha yakin mereka akan muncul di pasar bawah tanah suatu saat. Dulu, Choksai Theobori lahir sebagai budak dan hidup di pasar bawah tanah sebagai barang dagangan. Hanya Engha yang mengetahui masa lalunya, karena ia adalah satu-satunya yang menyaksikan kematian Choksai ketika mereka berada di party Gipsovilla. Dalam pertempuran di Black Dungeon, Abyssal Dungeon, party itu hancur. Hanya Engha dan Liu Jong yang selamat. San Gayeon, Mute, mati karena serangan mendadak musuh. Seon Kijun, loser, mengorbankan dirinya untuk menarik perhatian pasukan monster. Jim Parang, Mad Dog, tertembus puluhan peluru sihir demi membuka jalan. Dan Choksai Theobori, mati ketika mengalihkan jebakan ke dirinya sendiri untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Dalam napas terakhirnya, Choksai mengaku kepada Engha bahwa ia berbohong selama ini, jarinya bukan terpotong karena menjinakkan jebakan, tapi karena mantan majikannya memotongnya sebagai tanda kepemilikan. Ia tersenyum getir, mengakui bahwa ia adalah budak sejak lahir, dan tetap berbohong hingga mati karena malu. Namun di balik 9 kebohongan yang selalu ia ucapkan, selalu ada satu kebenaran. Dan kepada Engha, ia mengucapkan satu kejujuran terakhir sebelum meninggal, sesuatu yang hanya dipercayakan pada pemimpinnya. Sebelum dunia hancur, manusia dilindungi oleh hukum, dan karena itu perbudakan tidak diakui. Namun setelah kehancuran, ketika hukum kehilangan kekuatannya, manusia yang tidak tercatat oleh negara, anak-anak jalanan,
pengembara, korban monster, menjadi target mudah perbudakan. Beberapa orang dijual secara paksa, sementara yang lain menjadi budak secara sukarela demi uang atau untuk melunasi utang. Di bawah kekuasaan Baek Seo Jin, Raja Kegelapan, perdagangan budak diatur secara hati-hati. Pemerintah peri bahkan secara implisit mengizinkannya, selama dilakukan di bawah pengawasan yang teratur. Jika ada ketidakadilan atau pelanggaran, maka sang manajer pasar dapat membebaskan budak tersebut. Eun Ha, Bruno, dan Yoo Do Jun kini berada di gedung besar yang menyerupai teater opera, tempat lelang budak akan dimulai. Sambil menunggu, Eun Ha bertanya kepada Yoo Do Jun, "Kalau kamu kekurangan uang, apa yang akan kamu lakukan?" Yoo Do Jun berpikir, lalu menjawab ringan, "Kalau begitu, aku harus menjual diriku." Jawaban itu membuat Eun Ha menegaskan bahwa ada dua jenis perbudakan, sukarela dan paksa. Lampu sorot menyala di atas panggung, dan acara lelang dimulai. Seorang pemandu lelang bermasker tampil, suaranya berganti-ganti antara nada pria dan wanita. Para budak berjalan berbaris ke atas panggung, dinilai seperti barang. Budak pertama adalah seorang wanita yang tertipu oleh penipu yang mengaku bisa menjadikannya pemain berbakat. Ia diberi eliksir palsu dan operasi kecantikan, lalu ditagih kembali biaya besar dan akhirnya dijual ke pasar budak. Kisahnya disampaikan oleh pemandu dengan nada seperti dongeng, disambut tawa dan siulan penonton bertopeng. Wanita itu akhirnya terjual seharga 63 juta won. Eun Ha memandangi suasana itu dengan jijik. Lalu budak berikutnya tampil, seorang kakek tua, dijual oleh keluarganya sendiri. Di masa kekacauan setelah kehancuran dunia, ada banyak orang yang meninggalkan atau menjual keluarga demi bertahan hidup. Namun menjual ayah sendiri tetap menjijikkan bagi Eun Ha. Ia, yang di kehidupan ini memiliki keluarga yang ia cintai, tak bisa menahan amarahnya dan hampir memperlihatkan niat membunuh. Bruno menepuk bahunya keras-keras, menenangkannya, karena tatapan orang-orang di sekitar mulai tertuju padanya. Kakek itu terjual seharga 92 juta won, bahkan lebih mahal dari wanita sebelumnya, karena pembeli menganggapnya barang koleksi langka. Sebelum dibawa pergi, sang kakek sempat berkata dengan suara kering, "Aku tidak dendam. Aku baik-baik saja." Ucapan itu membuat Eun Ha dan Yoo Do Jun diam lama. Yoo Do Jun bertanya pelan, apakah benar orang tua bisa tak dendam seperti itu? Mengapa orang tua mau berkorban untuk anak, bahkan saat dijual? Ia tak memahami hubungan tanpa timbal balik seperti itu. Eun Ha menatapnya dan berpikir, karena cinta itu sendiri sudah cukup sebagai balasan. Ia tahu, hanya dengan melihat keluarganya, ia merasa bahagia, dan kebahagiaan itu membuatnya rela memberi tanpa syarat. Bruno kemudian berbicara pelan, orang tua sudah menerima bayaran yang cukup. Hadiah itu adalah kelahiran anak mereka. Ia menatap dua anak itu dan menepuk kepala mereka dengan lembut. "Alasan hidupku adalah melihat Nir tumbuh bahagia sampai akhir." Eun Ha menatapnya, menganggap ucapannya sederhana tapi indah. Tiba-tiba, pemandu lelang kembali ke panggung. "Sekarang, mari kita perkenalkan produk berikutnya." Semua budak sebelumnya sudah terjual. Dari balik tirai, muncullah seorang pria berambut panjang, mengenakan jas longgar, dengan wajah rupawan. Sorakan langsung menggema dari para penonton bertopeng, wanita, pria, bahkan pembeli gemuk sebelumnya. Eun Ha menatapnya tajam. Itu adalah Theobori Choksae. Ia menarik napas panjang. Sepertinya tidak akan mudah, gumamnya. Tapi ia tidak berniat pergi tanpa membelinya kembali. Di sampingnya, Yoo Do Jun mendengus kecil, "Kamu yakin membawa cukup uang?" Bruno menjawab datar, "Kau sendiri yang jadi dompetnya, kan?" Dan dengan itu, mereka menatap panggung di mana Theobori, sang pembohong yang pernah mati di hadapan Eun Ha,
kini berdiri lagi, bukan sebagai rekan seperjuangan, tapi sebagai budak yang akan dijual di depan mata mereka. Budak yang dibawa ke atas panggung memiliki kulit pucat, seolah-olah tak mengalir darah di bawahnya. Rambut coklat panjangnya menjuntai hingga menyentuh lantai, menyerupai Rapunzel yang terkurung di menara, menutupi wajahnya yang lembut dan tenang. Pakaian yang melekat padanya hanyalah secarik kain compang-camping, tak dapat dikenali apakah ia laki-laki atau perempuan. Namun, meski tampak kurus dan rapuh, sosok itu sama sekali tidak bisa disebut jelek, justru memancarkan pesona yang menawan, seolah dewa yang turun ke bumi. Para penonton bertopeng di teater bawah tanah itu mengangkat sudut bibir mereka, terpana. Bagaimana bisa seindah itu? Gumam salah satu dari mereka. Kain yang robek di beberapa bagian justru menambah aura sakral yang ternoda, sosok seperti dewa yang diseret ke dunia fana, mengenakan belenggu di tangan dan kaki sebagai bukti statusnya sebagai budak. Mereka memandangnya seperti produk unggulan. Beberapa menganggapnya hadiah sempurna untuk akhir tahun, sementara yang lain menyeringai kotor, menyebutnya barang untuk kontemplasi. Bagi para penonton, penampilan budak itu seperti simbol penistaan terhadap yang suci. Mereka merasakan gairah aneh, perasaan menaklukkan sesuatu yang seharusnya tak tersentuh. Imajinasi tentang merendahkan sosok agung di bawah kaki manusia biasa membuat mereka menggigil dalam euforia. Di antara mereka, Engha yang duduk di barisan atas memandang ke panggung dengan dahi berkerut di balik topengnya. Ia tidak menyangka bahwa Theobory Leave, yang ternyata dijual sebagai budak seks, akan menarik perhatian sebanyak ini. Situasinya terasa konyol, bahkan menjijikkan. Di bawah cahaya panggung, Theobory tersenyum samar. Senyumnya yang lembut membuat para penonton semakin gila, mengira ia sedang menggoda mereka. Mereka tak tahu bahwa di balik wajah seindah porselen putih itu, tersembunyi kegelapan yang licik. Engha mengenalnya lebih dari siapapun. Theobory selalu tampak patuh namun tidak tunduk. Di luar, ia tampak menyerah dan bersikap jinak, tapi di dalam, ia menyimpan keinginan kuat untuk menaklukkan majikannya sendiri. Dalam kehidupan sebelumnya, ia berpura-pura mengikuti perintah, tapi diam-diam mencari celah untuk berbalik dan menginjak pemimpinnya di bawah kaki. Bagi Engha, dia lebih berbahaya daripada jin parang, si Mad Dog, yang setidaknya memberontak secara terang-terangan. Setiap kali Theobory mencoba memanfaatkan pesonanya untuk menipu atau mendekat, Engha selalu menghajarnya tanpa ampun, sampai mati sekalipun. Aku tidak akan melawan pemimpin lagi. Aku bersumpah, pemimpin lebih menakutkan dari wanita manapun, aduh. Sakit. Aku bilang jangan bohong. Kapan aku bohong? Baiklah, baiklah. Aku cuma sedikit berbohong. Dasar gila. Aduh. Berhenti. Begitulah ingatan Engha tentangnya, penuh kebohongan, tapi juga kejujuran aneh di antara dusta. Ia tidak tahu kapan Theobory benar-benar jujur, bahkan sampai ia membunuhnya sendiri. Namun kini, melihatnya lagi di atas panggung, Engha tahu, bila peran mereka terbalik, mungkin dialah yang akan diperbudak. Ia mendecak pelan. Sulit menangani orang seperti itu, pikirnya. Lelang dimulai. Moderator berteriak lantang, kita mulai dari 80 juta won. Tangan-tangan langsung terangkat ke udara. Theobory terkekeh melihat orang-orang yang berebut menawarnya, seperti anak kecil yang menertawakan permainan orang dewasa. Tapi bagi mereka yang dikuasai hasrat dan rasa menaklukkan, senyuman kecilnya saja sudah cukup membuat kehilangan akal. Engha memperhatikan kerumunan yang berlomba-lomba menawar. Ia tahu transaksi di pasar bawah tanah hanya menerima uang tunai. Ia harus berhati-hati. Ia membawa 1 miliar won tunai, dan sebuah kantong perhiasan yang belum dinilai, namun perhiasan tidak diterima sebagai alat pembayaran.
Uang itu juga merupakan modal Yo Do-jun untuk membangun posisi di Yongone Group. Eng Ha tak bisa menghamburkannya. Ia harus membeli teobori dengan harga serendah mungkin. Harga terus naik. 262 juta. 265 juta. 268 juta. 273 juta. Dua orang menonjol dalam perang harga, seorang wanita bernomor 69 dan seorang pria bernomor 23, pria yang sebelumnya membeli kakek tua sebagai budak. Mereka terus bersaing, mendorong harga melewati 300 juta won. Eng Ha mengingat, dalam kehidupan sebelumnya ia membeli Bae Subin di pasar bawah tanah dengan harga hampir 300 juta won. Tapi saat itu, Bae Subin sudah tidak bisa berfungsi sebagai budak seks karena cedera berat. Sementara teobori jauh lebih menarik, dan jelas, harganya akan naik lebih tajam. Ia memperkirakan, mungkin harga akhirnya akan menembus 500 juta won. Ia memutuskan menunggu waktu yang tepat. Bruno menasihatinya dengan tenang, tunggu sedikit lagi. Eng Ha mengangguk, bersandar ke kursinya. Harga perlahan naik mendekati 400 juta won. Setelah itu, perang harga mulai melambat. Kenaikan yang tadinya 10 juta kini hanya 3 juta, lalu 1 juta won. Eng Ha tahu ini tanda akhir. Ketika mereka berhenti menaikkan harga, kita tambahkan 10 juta lagi, ujarnya pelan. Wanita nomor 69 tampak frustrasi. Saat harga mencapai 463 juta, ia mulai kehilangan kendali. Ia meremas rambutnya dan mengumpat. Pria nomor 23 tersenyum mengejek, yakin bahwa kemenangan sudah di tangan. 471 juta. Ada lagi. Seru moderator. Wanita itu menyerah. Eng Ha tertawa kecil. Saatnya. Ia hendak memberi sinyal pada Bruno untuk menambah 10 juta, tetapi sebelum ia sempat, sebuah tangan terangkat dari sisi ruangan. Nomor 46. 481 juta. Seru moderator. Tiba-tiba muncul penawar baru, seorang wanita misterius yang sejak awal hanya diam di sudut ruangan. Eng Ha menatapnya tajam, bersiap untuk perang harga baru. Namun, belum sempat ia bereaksi, penawar-penawar lain pun bermunculan. Nomor 63. 486 juta. Nomor 123. 490 juta. Nomor 178. 500 juta. Harga menembus 500 juta won, membuat Eng Ha terdiam. Dari mana semua orang ini muncul? Pikirnya bingung. Ia terbiasa dengan pertempuran, tapi tidak dengan dunia lelang. Moderator berteriak, 500 juta. Ada yang mau lebih tinggi. Kerumunan mulai tenang, tampaknya tak ada yang berani naik lebih dari itu. Eng Ha berpikir bahwa ia masih bisa menang di kisaran 600 juta won jika berhati-hati. Ia hendak memberi instruksi pada Bruno untuk menaikkan sedikit demi sedikit. Namun sebelum ia sempat, Yo Do-jun tiba-tiba berdiri. Dengan santai, ia meraih papan nomor dan mengangkatnya tinggi. Moderator menatapnya, terkejut. Ya, nomor 91. 1 miliar won. Suara itu menggema di seluruh teater. Semua orang menoleh serentak. Eng Ha terpaku. Kau, apa yang kau lakukan? Ia nyaris berteriak. 1 miliar won, uang yang seharusnya digunakan Yo Do-jun untuk membangun kekuatannya, dibuang dalam sekejap. Tapi Yo Do-jun hanya mengangkat bahu ringan. Kenapa? Ini uangku. Lagi pula, kalau mau menunjukkan kekuatan, tunjukkan dengan jelas. Kalau kau naik sedikit demi sedikit, mereka akan terus melawan. Eng Ha terdiam. Ia tahu, secara logika, Yo Do-jun benar. Namun 1 miliar, terlalu besar. Melihat ekspresinya, Yo Do-jun menepuk bahu Eng Ha.
Jangan khawatir. Ibuku meninggalkan cukup warisan dan bisnis untukku. Uang segitu tidak membuatku miskin. Ia menatap Engha sambil tersenyum percaya diri. Kau yang minta bantuanku, jadi biarkan aku melakukannya. Anggap saja ini investasi. Engha menatapnya tanpa kata. Untuk membuatmu jadi sekutuku, 1 miliar itu murah, kata Yo Do-jun. Karena nanti, kau akan jadi pemain yang semua orang ingin layani. Engha merasa wajahnya memanas mendengar kata-kata itu. Namun Yo Do-jun tetap berbicara dengan nada yakin, apapun yang kusentuh, nilainya naik. Percayalah. Suatu hari, kau akan jadi pemain yang setara, atau bahkan lebih tinggi dari 12. Engha tersenyum kecil, bukan karena yakin, tapi karena kagum akan keberanian pria itu. Kalau begitu, mari kita menangkan lelang ini, ujarnya akhirnya. Dan dengan itu, Theobori resmi menjadi milik mereka, dibeli dengan harga 1 miliar won. Pembayaran untuk pemenang lelang harus dilakukan melalui manajer. Engha, yang dipandu menuju gudang teater, memberikan isyarat kepada Bruno dengan lirikan mata, lalu menyerahkan uang tunai kepada manajer. Bruno mengangguk, lalu menurunkan 2 koper besar di depan mata manajer. Manajer bertopeng itu tidak memeriksa koper tersebut, melainkan memanggil seseorang dari dalam gudang untuk mengambilnya. Orang-orang itu menghilang ke dalam kegelapan untuk memeriksa uang sekaligus mengambil barang yang dibeli. Engha melangkah masuk ke dalam tenda bersama Yo Do-jun dan Bruno. Pandangan orang-orang di balik jeruji semua tertuju padanya, mata-mata penuh ketakutan, putus asa, dan kebencian. Begitu Engha melangkah lebih jauh, ia kehilangan kata-kata. Yo Do-jun yang awalnya penasaran pun mendadak terdiam. Suasana di sana terlalu mencekam untuk berbicara. Hanya suara manajer yang tenang terdengar memecah keheningan, mendesak mereka untuk mengikuti. Tiba-tiba terdengar suara rantai berderak. Dari arah depan, seseorang berjalan sambil menyeret rantai. Engha memandang dan mengenali kakek tua yang sebelumnya dilelang. Bersama kakek itu, muncul pria gemuk, pembeli nomor 23, yang telah menawar budak sebelumnya dengan sikap arogan. Begitu melihat Engha, pria itu langsung menghampiri, meninggalkan kakek tua di lantai. Ia tersenyum sinis, menawarkan untuk membeli budak yang baru saja dimenangkan Engha dengan harga lebih tinggi di luar pasar. Bruno maju 1 langkah dan menolak tawarannya tanpa ragu. Tubuh besar dan suara beratnya membuat pria itu ketakutan. Namun sebelum pergi, pria gemuk itu mengancam dengan nada menyesal pura-pura, lalu menyeret kakek tua pergi. Engha hanya menghela napas karena tahu pria itu tidak akan menyerah begitu saja. Namun saat ini, yang paling penting adalah melihat Theobori, budak yang baru mereka beli. Mereka mengikuti manajer dan tiba di depan kandang tempat Theobori Choksae dikurung. Begitu melihat Engha dan 2 orang lainnya, pria itu terkejut, lalu berbicara dengan nada heran, apakah mereka benar-benar anak-anak. Ia duduk di kursi usang, posturnya membungkuk, menatap mereka dengan ekspresi konyol. Ia berbicara tanpa sopan, bertanya apakah tuan barunya memiliki pelayan, lalu terus berbicara panjang lebar dengan nada merendahkan, seolah menguji mereka. Engha tetap diam. Do-jun menatapnya dengan ekspresi bingung, sementara Engha hanya mengeraskan wajah, lalu tertawa pelan, tawa getir yang menunjukkan bahwa Theobori tetaplah Theobori yang sama seperti dulu, bicara seenaknya dan mencoba menguasai situasi dengan mulutnya. Tapi Engha melihat dari balik rambut panjangnya, bagaimana mata pria itu mempelajari mereka, mencari kelemahan. Engha memanggil Bruno dengan nada tenang. Bruno, memahami maksudnya, melangkah masuk ke dalam kandang tanpa ragu. Sebelum Theobori sempat bicara lebih jauh, sebuah tinju besar menghantam wajahnya dan menjatuhkannya ke lantai. Ia mencoba memohon, tapi Bruno terus menghajarnya,
menindih tubuhnya, dan menekannya ke lantai hingga berdarah. Suara pukulan berat bergema, dan Theobori hanya bisa mengerang tanpa bisa melawan. Setelah beberapa saat, Engha memberi perintah untuk berhenti. Bruno menarik rambut panjang pria itu, menyeretnya keluar kandang. Theobori terjatuh di kaki Engha, muntah darah, dan beberapa giginya tanggal. Ia lalu berlutut, membenturkan kepala ke lantai, memohon ampun tanpa mengeluh. Rambut panjangnya menutupi tubuh yang penuh luka bakar dan tato, bekas cambuk, serta tanda-tanda budak yang menunjukkan bahwa ia telah dijadikan percobaan sejak lahir. Dojun bertanya, penasaran dengan siapa pria itu sebenarnya. Tapi Engha hanya menjawab dingin bahwa ia tidak perlu tahu. Dojun bukannya takut, malah menatap Bruno dengan rasa kagum. Reaksi tenangnya menunjukkan betapa dalam dirinya sudah terbiasa melihat kekerasan, bahkan pembunuhan. Engha tahu, Dojun yang dulu pernah menyaksikan keluarganya dibunuh kini menyembunyikan kemarahan di balik senyum datar. Engha menatap kembali Theobori yang masih berlutut. Ia berkata datar, menyinggung bahwa pria itu tidak merasakan sakit. Theobori mengangkat wajah, terkejut karena rahasianya diketahui. Engha tidak menjawab, hanya menegaskan bahwa ia tahu segalanya, dan tidak perlu pura-pura kesakitan. Dalam kehidupan sebelumnya, ia memang tahu bahwa Theobori tak bisa merasakan nyeri, bahkan saat kakinya patah, ia masih bisa berlari. Engha memperhatikan jarinya dengan tenang. Kali ini, semua jari Theobori masih utuh. Ia merasa lega karena dalam hidup sebelumnya, pria itu kehilangan satu jarinya dan menanggung rasa malu hingga mati. Sekarang, meski dalam keadaan buruk, setidaknya ia masih utuh. Engha memerintahkan Bruno untuk mengangkat Theobori. Manajer bertopeng lalu menawarkan tambahan layanan, artefak sihir untuk menghukum atau melacak budak jika melarikan diri. Engha berpikir sejenak. Di kehidupan sebelumnya, ia tak pernah menaruh mantra pada Baesu Bin karena rasa percaya. Namun Theobori berbeda, ia berbahaya, manipulatif, dan pandai bicara. Ia membutuhkan cara untuk mengendalikan pria itu. Ia memberikan permata kepada manajer sebagai pembayaran. Beberapa orang muncul dari kegelapan, menahan tubuh Theobori dan menelungkupkannya ke lantai. Seorang penyihir datang membawa besi panas berukir simbol sihir. Setelah diisi mana, besi itu ditempelkan ke punggungnya. Theobori menggeliat menahan arus listrik yang mengalir di seluruh tubuhnya. Di punggungnya kini terukir tanda merah menyala, lambang pengikat yang memungkinkan Engha menghukum dan melacaknya kapanpun. Setelah urusan selesai, manajer membungkuk hormat dan mengantar mereka keluar. Engha dan timnya telah menghabiskan lebih dari 1 miliar won, belum termasuk permata mahal untuk sihir tambahan. Namun mereka tidak menunjukkan ekspresi penyesalan sedikit pun. Dojun bahkan bergurau pada Bruno, menawarkan pekerjaan tetap dengan bayaran tinggi. Bruno hanya tertawa dan menepuk kepala anak itu. Di pasar bawah tanah, tidak ada hukum. Hanya kekuatan dan uang yang berkuasa. Karena itu, perkelahian sering terjadi. Mereka yang datang ke tempat ini sadar bahwa jika mati di sini, tak akan ada yang bisa menuntut keadilan. Ketika mereka hendak keluar, pria gemuk nomor 23 kembali muncul bersama para pengawalnya. Ia mengepung mereka di jalan sempit, menyeringai, dan menawarkan kesempatan terakhir untuk berdagang ulang. Engha dan Dojun hanya menatapnya datar, berbicara sesama mereka tanpa memperdulikan ancaman itu. Merasa diremehkan, pria itu kehilangan kesabaran. Ia memberi isyarat, dan para pengawalnya menghunus senjata. Ia berkata sinis, berniat menjual Engha dan Dojun sebagai budak, sementara Bruno akan dijadikan bahan eksperimen. Engha hanya mengangkat Blackthorn Tree di tangannya. Bruno menurunkan Theobori ke tanah, memutar bahu, dan bersiap bertarung. Theobori yang disiksa tadi hanya tertawa pelan,
mengejek bahwa tuannya berubah cepat. Engha menyalakan artefak pengikat, membuat arus listrik menyambar tubuh Theobori hingga ia kejang di lantai. "Apakah kau berbohong lagi?" tanyanya dingin. Lalu ia memerintahkan, "Lindungi dia." Theobori mengangguk, berdiri, dan menarik Do Jun menjauh. Musuh menyerang serentak. Bruno menggertakkan gigi, mengeluarkan jurus Bestia Feroce 2, satu pukulan angin yang membuat tubuh-tubuh musuh terlempar seperti boneka. Engha maju dengan cepat, menebaskan Blackthorn Tree, menciptakan pusaran duri hitam yang menghantam musuh dari segala arah. Do Jun menatap terkesima, sementara darah dan teriakan memenuhi lorong pasar bawah tanah. Engha berbicara datar, mengutip kata-kata para penyerang sebelumnya. "Yang hidup kita jual lagi ke pasar, yang mati kita jadikan bahan uji coba." Bruno mengangguk, menyetujui. Di bawah cahaya samar pasar bawah tanah, mereka berjalan pergi meninggalkan mayat-mayat yang berserakan, seolah membalas dengan dingin semua kesombongan yang baru saja diperlihatkan.